Oke, selamat datang di channel Mamang Jalang, mahasiswa mangkir jarang pulang. Ini mungkin konten pertama kita ya, konten pertama dari Mamang Jalang yang isinya mungkin hal-hal seputar ya apa aja yang bisa dibahas sesuai kapasitas dari mahasiswa yang jarang pulang ya. Ya, saya mungkin jarang pulang ya juga. Oh ya, sekarang saya nggak sendiri ya, saya sama partner saya. Di sebelah saya ada. Perkenalkan saya Ibnu Pratama. Saya juga mahasiswa dan ya kehidupan sehari-hari kita ya seperti ini dan mungkin kita langsung saja. Gak usah berburu-buru ini kalau lama-lama gigi saya tambah bolong lagi nanti. Ya mungkin dengan segala keterbatasan kita ya, sebisa mungkin kita tetap untuk berkarya ya. Mungkin seenggaknya kita meskipun kuliah nggak serius-serius amat dan kita juga nggak kuliah di kampus-kampus yang terkenal amat, seenggaknya kita tetap mencoba untuk berkarya. Oke, kayak Oke. gitulah bro ya. One point, one One point, point, one point. one point, one point perspektif. Nah, berhubung jadi kita ini kan mahasiswa Jogja ya, mahasiswa Jogja. Siapa sih yang nggak kepengen kuliah di Jogja gitu kan, dengan berbagai harapan ya, berbagai harapan dengan berbagai ekspektasi yang katanya, wih kuliah di Jogja murah, biaya hidupnya murah kayak gitu ya. Tapi menurutmu gimana sih, Mas Ibnu? Ya oke. Kalau untuk bahas impian Jogja, Jogja istimewa bro. Semua Jogja itu emang Setuju, istimewa. setuju. Impian semua orang untuk kuliah di sini walaupun itu kampus yang nggak ternama benar kayak kita. Oke, Ya. kita akui aja walaupun kampus kita nggak ternama benar tapi tetap hidup di Jogja itu impian. Dan untuk taraf hidup, untuk kita lihat taraf hidup di Jogja itu mungkin karena anda juga udah lama di Jogja, saya juga udah lama di Jogja, untuk taraf hidup itu sama aja. Yang membuat Jogja murah itu angkringan dan Oke, beberapa oke, oke. tempat-tempat yang memang itu murah. Tapi emang untuk kehidupan itu harga apapun itu sama saja. eh jadi kalau aku sendiri juga sebenarnya agak kurang sepakat sebenarnya ya, kayak orang ngomong hidup di Jogja itu murah. Nggak semurah itu bro. Mungkin murah kalau setiap hari kita makan di angkringan, mungkin Ya, murah betul, kalau betul. setiap hari kita makan di angkringan Betul. ya. Gak ada Dan gizi tapi kita iya, gak ada gizi. Gizi tapi ya kurus. kita tahu lah porsi di angkringan itu seberapa gitu, porsi di angkringan seberapa. Dan juga apa benar kita setiap hari bisa nggak makan di angkringan kayak gitu loh. Iya pasti kadang kita makan nasi padang, kadang apalah itu ya, meskipun kita tetap nyari harga-harga yang murah ya, tapi nggak semurah itu. Nah, sedangkan dari biaya-biaya hidup yang murah ini itu tertutupi oleh biaya-biaya properti yang mahal. Ya, Setuju itu nggak? itu udah paling setuju benar-benar. Mungkin kita nyari perbandingannya jangan sama Jakarta lah ya. Kalau sama Jakarta itu beda, itu kota metropolitan. Maksudnya ini sebagai kota pelajar gitu kan. Ya, benar. Mungkin kayak kos-kosan 500.000 di Jogja, Jakarta murah banget. Di Jakarta itu UMR berapa bro? Ya, Di Jogja UMR berapa? Kayak gitu betul. aja kita nyari perbandingannya, nggak apple to apple gitu Betul, kan. betul. Dengan UMR segini, kos-kosan 500.000 itu di Jogja aku rasa agak sedikit mahal sih ya. Benar. Bener nggak? Ya, Kayak benar. kita nyari kos-kosan yang 300.000-an itu aja susahnya minta ampun gitu. Betul. Sedangkan kan pengeluaran hidup kita per bulan itu nggak cuman seputar makan dan kos ya. Jadi buanglah jauh-jauh stigma kalau Jogja itu murah gitu. Murah kalau setiap hari gitu-gitu aja hidup kita. Iya, Kayak gitu. betul. 500.000 itu untuk di Jogja, kalau kita banding sama UMR luar Jogja ya, seperti Jakarta Metropolitan, terus Semarang Metropolitan, terus Surabaya Metropolitan, itu udah sangat murah. Tapi kalau di Jogja itu menurut saya sendiri itu berat. Dan contohnya sekarang saya homeless, nggak punya rumah. Itulah kalau mungkin kalau kita dari kalangan orang-orang yang punya uang itu 500.000 itu sangat easy, kita bisa
malah beli yang lebih atasnya kos LV di Jogja 800 ribu, Cross LV. 850 ribu itu udah dapat. Apalagi Jogja terkenal dengan dunia malamnya kan, itu aja lah. Iya, iya. Namanya Metropolitan, itu juga semua tahu hal itu. Terus ini kemarin kemarin saya tuh melihat pembahasan yang menarik, yang mana pembahasan itu tuh poin itu nanti bakal banyak berdampak. Yang pertama di wisata, terus yang kedua berdampak juga di perekonomian warga sekitar, terus dan yang ketiga itu kita mau membahas lagi pro kontra ketika hal itu tuh terjadi. Nah, setuju. Jadi emang akhir-akhir ini di Jogja itu ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian ya. Tentang ada beberapa hal yang seliweran di media sosial ya, yang mungkin salah satunya ini lagi hangat. Oke, ini kita dapat dari Instagram mojok.co. Instagram mojok.co. Nah, berita soal Pelengkung Gading Jogja yang ditutup, tahta untuk rakyat ya. Di situ digaris merahi tahta untuk rakyat yang mati gitu. Nah, ini cukup menarik perhatian ya. Buat kita. Mungkin kita memang bukan pribumi Jogja. Jadi kita akan membahas ini secara kacamata saja, kacamata kita sebagai mahasiswa Jogja, dan kebetulan saya juga mahasiswa sosiologi yang dimana saya juga mempelajari tatanan masyarakat di Jogja ini. Dan ini cukup menarik perhatian saya soal Pelengkung Gading Jogja yang ditutup. Jadi mungkin Mas Ibnu bisa dijelasin dulu Pelengkung Gading itu apa, Mas? Oke, Pelengkung Gading itu kalau bahasa dulu itu namanya bukan Pelengkung Gading, Pelengkung Nirbaya. Nah, terus lambat laun itu menjadi Pelengkung Gading, dan di dalam Pelengkung Gading itu terdapat Alun Kidul, Alun Utara, Keraton Yogyakarta, dan poin pembahasan kita itu untuk penutupan Pelengkung Gading dan sesuatu atau wisata yang ada di dalamnya. Contohnya Alun-alun Kidul. Apalagi yang udah kita kenal kan, Alun-alun Kidul itu tempatnya orang bermain, tempatnya orang berwisata, terus banyak lampu kelap-kelip. Ketika itu ditutup, pasti bakal berdampak di orang-orang atau warga-warga atau masyarakat sekitar yang berjualan di daerah situ. Itu bakal mempengaruhi ekonomi Jogja, itu bakal menuai pro kontra, dan itu untuk penutupan Pelengkung Gading itu masih wacana, tapi kita akan bahas hal itu. Dan menurut saya ini bagus pembahasan ini. Mungkin bisa Abang lanjutin dulu dari Oke, jadi yang menarik ini ya, Pelengkung Gading. Kita mulai dari hal-hal yang mungkin familiar ya di kalangan mahasiswa Jogja. Jadi Pelengkung Gading inilah adalah salah satu akses masuk ke wilayah keraton dari sisi selatan, yang dimana dari setelah kita masuk di Pelengkung Gading itu ketemu yang namanya Alun-alun Kidul. Alun-alun Kidul. Langsung berhadapan langsung Alun-alun Nah, Kidul. di mana Alun-alun Kidul ini sangat bersahabat ya dengan mahasiswa-mahasiswa kecil seperti kami. Ya, anggaplah kita mahasiswa kecil kayak gitu. Yang dimana kita bisa menikmati objek wisata yang murah. Iya kan? Betul. Kita cukup bayar parkir, kita bisa menikmati keramaian yang di sana. Ya mungkin kita bakal ngeluarin budget sekitar 10.000, 15.000, mungkin bisa kenyang ya jajan-jajan di Alkit gitu kan. Ya kita bisa menyebut Alkit. Hal ini pasti akan mempengaruhi jangan kita beranjak ke sektor perekonomian ya, tapi untuk seperti kita nih yang mahasiswa yang suka nyari tempat-tempat yang gratisan seperti itu, yang murah-murah tapi nyaman, pasti akan berdampak ya. Apalagi wacananya itu nggak cuman sampai Pelengkung Gading aja yang ditutup, tapi bahkan sampai alun-alun Kidul juga ditutup. Begitu. Ini akan membuat kaum mahasiswa kere seperti kita ini kehilangan salah satu tempat untuk bermain ini ya, untuk nongkrong kayak gitu. Karena ya di mana lagi kita bisa mendapatkan
tempat-tempat kayak gitu di Ya, Jogja ini loh ya. ya, betul. Di kota wisata yang notabene di sini semua itu berbau pariwisata, yang dimana semua rame, semua tiketing, semua berbayar, dan minuman makanannya mungkin mahal-mahal, dan di Alkit itu masih mempertahankan oh harganya masih murah, masih cocok buat kantong mahasiswa. Nah, tetapi dengan wacana ini di sini tertulis wacana penutupan Plengkung Gading Jogja alias Plengkung Nirbaya, ini jelas bikin kaget ya. Dari sekian banyak akrobat keraton, ini yang paling nggak masuk akal. Alasannya ya karena tidak ada urgensi atau landasan untuk menutup satu-satunya pintu masuk sisi selatan Jeron Benteng ini. Lalu ini bukan lagi perkara kan yang punya Jogja itu Sultan. Ya ini agak sensitif ini ya, Iya, ini iya. agak sensitif ya. Agak sensitif. Tapi kita sebisa mungkin untuk membahas ini tidak keluar dari Konteks, zona ya. aman Ya, kami. benar, Ya benar. kita tetap aman-aman aja lah. Kita tetap netral karena kita di sini hanya untuk berstudi dan kita tidak akan mencari masalah. Kita hanya memandang dari sudut pandang mahasiswa. Oke. Ini perkara wacana yang entah apa dasar dan kajiannya disempurnakan dengan ide kosmologis yang setengah matang demi memuaskan UNESCO. Wah, ini agak berbahaya ini sebenarnya di merah ini demi memuaskan UNESCO ini ya. Tapi kita coba kulik lagi sebenarnya apa sih maksudnya begitu kan. Lalu yang jadi pertanyaan, kenapa keraton harus menutup Plengkung ini? Bahkan mereka akan mensterilkan area sekitarnya. Tapi kalau mensterilkan ini memang udah bukan wacana lagi ya. Ya, Ini emang memang udah proses. sudah proses. Karena di area-area pemukiman sekitar benteng pun sekarang sudah memasuki tahap revitalisasi ya. Revitalisasi, pembersihan, Pak. Pembersihan, karena memang dari yang kita dengar kabarnya memang itu mau dikembalikan lagi seperti bentuk awal Bentuk yang awal dulu dulu. begitu. Betul. Lalu ada urgensi apa sih? Mengingat Plengkung Gading sudah jadi akses dan berperan dalam hajat hidup rakyat Jogja. Itu yang ini memang betul. Betul. Ini memang betul karena ya kita tahu keraton atau dalam benteng ini bisa kita anggap sebagai pusat pemerintahannya kota Jogja ya, dan nggak sedikit orang yang setiap harinya melewati Plengkung Gading, entah untuk mencari kehidupan, entah untuk sekedar berjalan-jalan menikmati Jogja begitu. Lalu tahta untuk rakyat, nah di sini di garis merahi adalah nilai yang sangat romantis dari Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Tidak hanya nilai, namun beliau menjawatahkan filosofi ini dalam aksi nyata. Nah di sini sangat tertulis kata-kata romantis dari Suwargi Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Bukan bermaksud untuk menjelek-jelekkan Sri Sultan Hamengkubuwono X ya. Setiap orang pasti mempunyai nilai plus dan minus, dan mungkin ada alasan tersendiri yang belum kita tahu, tapi kita akan kupas dulu. Namun filosofi ini terlihat memudar berganti jadi seruan sumbu filosofisnya yang tadi di awal tadi Mas Ibnu katakan sumbu filosofis yang erat dengan penggusuran. Nah, disimbolkan sumbu filosofis itu yang sangat erat dengan penggusuran. Padahal rakyat yang tergusur itu bagian dari budaya Keraton Jogja. Mereka yang menghidupi kota budaya ini, mereka pula yang jadi wujud nyata tahta untuk rakyat. Di slide terakhir, sebenarnya apa itu kota warisan budaya? Nah, ini yang menarik nih. Apakah tembok dingin dan mati, atau juga masyarakat yang jadi bagian dalam pengembangan dan pelestarian budaya? Tahta untuk rakyat sepertinya sudah tidak menarik. Ia dibiarkan sekarat dalam pembangunan dan ingar-bingar kemegahan. Nah, jadi ini yang saya temukan di mojok.co. Mungkin ini bukan sekadar asumsi lagi ya, tapi ini mungkin berasal dari berbagai keresahan ya, keresahan warga Jogja ketika apa yang terjadi ketika Plengkung Gading ini akan ditutup. Bahkan kontroversi yang dituai tidak hanya sekedar akses yang tertutup, bahkan sampai tadi disebutkan tahta rakyat yang mati. Menurutmu gimana Mas Ibnu? Oke. Saya bahas mulai dari tahta rakyat yang mati ya. Itu
kembali lagi setiap orang atau setiap pemimpin itu punya filosofis kepemimpinan sendiri-sendiri, dan tadi saya baca di situ ada digaris merahi untuk memuaskan UNESCO. Sebenarnya yang harus jadi pertanyaan itu benar katanya mojok.com yang terakhir tadi, yang harus jadi pertanyaan itu rakyat itu termasuk dari apa namanya seni juga atau budaya juga atau tidak. Kalau emang tidak, dan kemungkinan pasti penggusuran itu atau penutupan itu berlaku, itu suatu hal yang pasti. Tapi kalau semisal rakyat itu termasuk dalam budaya atau rakyat itu termasuk dalam seninya Jogja sendiri, itu tidak mungkin terhapus, tidak mungkin Lengkung Gading itu ditutup. Dan menurut pandangan saya kemungkinan ini bakal terjadi penutupan Pelengkung Gading ini, kemungkinan ya, karena kita juga ini kita mengulik, aku berdua, aku sama Bang Kacer itu mengulik apakah sumbernya itu memang benar atau tidak. Biar lebih enaknya lagi, saranku Bang, mending coba kita tampilin atau kita cari di Google atau ada dari entah pemerintah Jogja yang berspekulasi atau udah pers, biar kita lebih mantepnya, biar kita lebih enak untuk ngobrolnya. Coba Oke. kita cari dulu. Coba kita cari ya. Nah, ini ketemu ini yo. Ini ada dari Tribun Network ya. Kita bisa lihat bareng-bareng dulu. Pemirsa, lalu lintas padat di kawasan Pelengkung Gading, Kota Yogyakarta menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Alam atau DPUPSDM Daerah Istimewa Yogyakarta Anna Rina Herbranti mengungkapkan bahwa guncangan akibat kendaraan yang melintas di kawasan tersebut dapat memperburuk kerusakan Pelengkung Gading yang merupakan cagar budaya. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Santo Ari, jurnalis Tribun Jogja untuk Anda. Rekan Santo Ari, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih rekan Justina. Juga dapat kami laporkan dari Jakarta bahwa saat ini pemerintah Provinsi DIY berencana menutup Lengkung Gading. Seperti yang diketahui, Lengkung Gading adalah cagar budaya yang letaknya berada di sisi selatan alun-alun Kidul atau alun-alun Selatan. Lalu lintas padat di kawasan Lengkung Gading, Kota Jakarta menjadi alasan mengapa akan dikeluarkannya aturan tersebut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Alam Daerah Istimewa Yogyakarta, Anna Rina Herbranti mengungkapkan bahwa guncangan akibat kendaraan yang melintas di kawasan tersebut dapat memperburuk kerusakan Lengkung Gading yang merupakan cagar budaya. Menurutnya, lalu lintas yang padat tambah kondisi Lengkung yang mulai mengalami retak menjadi alasan pemerintah harus melindungi cagar budaya ini dari kerusakan yang lebih parah. Cukup Bang. Dari kita lihat berita Tribun News, di situ mengatakan kalau Pelengkung Gading ditutup itu dikarenakan padatnya lalu lintas, goncangan mobil atau goncangan kendaraan, sehingga bisa membuat retak ornamen atau membuat retak cagar budaya tersebut. Nah, ini menurutmu masuk akal nggak sih sebenarnya alasan kayak gini? Masuk akal nggak sih? Kalau menurut saya sendiri ya, untuk alasan seperti ini tuh tidak masuk akal, tapi kita juga tidak bisa membenarkan. Dan ini saya mengutip dari Menteri Sumber Daya Manusia, bukan Menteri Sumber Daya Manusia, kayak bagian sumber daya manusia yang ada di Jogja. Kita lihat dari Tribun News ini, itu mengatakan seperti itu. Tapi tetap banyak teori-teori yang berkeliaran di otak masyarakat, di otak para orang yang pengamat, di otak seorang mahasiswa yang mengamati kehidupan di Jogja. Itu pasti bakal banyak teori yang berseliweran. Kita lihat di mojok.com aja tadi ada 3 kenapa itu ditutup. Terus ini di Tribun News tambah lagi 1 teori. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa penutupan Pelengkung Gading itu masih menuai kontra sekali. Apalagi dikarenakan karena kepadatan lalu lintas ini akan menyebabkan kerusakan pada cagar budaya Pelengkung Gading itu sendiri. Ya, betul. Sebenarnya bahkan kalau mungkin kita nggak ada ya yang dari
Mungkin kita bisa datangkan ya lain waktu, mungkin kita meminta pendapat dari pandangan dari mahasiswa arsitek gitu kan ya. Mungkin Iya. kita mencoba mengkaji ini dari berbagai elemen gitu. Apakah bisa memang dari kepadatan lalu lintas itu akan merusak cagar budaya Plengkung Gading? Padahal ya kita tahu sebenarnya sekarang pun pada masa revitalisasi ini Plengkung Gading ini, bukan Plengkung Gading ya, tapi area benteng itu dibangun ulang. Iya. Sedangkan kalau kita ibarat orang awam yang akan membangun sebuah bangunan nih, ketika kita akan membangun sebuah bangunan, pasti kita yang pertama akan memikirkan kekuatan dari struktur bangunan tersebut ya, bener Ya. nggak? Ya, Kayak orang betul. bikin jembatan, Betul. orang bikin apapun itu. Betul. Kalau hanya faktor kepadatan lalu lintas saja, saya rasa harusnya bisa diakalin dengan bagaimana sih kita bisa membangun ulang atau merevitalisasi Plengkung Gading ini agar tidak keluar dari nilai kecagar budayaannya, tapi tetap bisa kuat dan kokoh meskipun di situ ramai lalu lintas. Toh juga Betul. sepanjang waktu ini, entah sudah berapa puluh tahun Plengkung Gading ini dibuka, tidak ada yang rusak juga. Tidak ada. Bahkan dulu Plengkung Gading ini sempat tidak dipagarin ya. Betul. Kita masih bisa nongkrong-nongkrong di Di atasnya atas, itu. iya. Di tahun-tahun 2021 itu masih dapat kita nongkrong-nongkrong di atas. Tapi ya. setelah itu sekarang bahkan malah dipagarin. Jadi kita nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi di atasnya. Mungkin untuk menjaga kebersihan ya, karena warna dari benteng ini sendiri kan putih ya. Putih, Mungkin ya. akan cenderung lebih mudah kotor ketika dikunjungi. It's okay, tapi kalau soal kepadatan lalu lintas ini kan mereka kan lewat kayak terowongannya gitu kan. Ya, Di Plengkung Gading itu kan bawah. ada kayak terowongan gitu. Lewat Jadi bawah. lewat di bawahnya gitu. Apakah bisa merusak kayak seperti agak, bukan nggak masuk akal sih, agak kurang diterima aja di Ya. akal gitu kan. Ya, betul. Kalau alasan, tapi mungkin bisa kita lanjut dulu ya, Lanjut, dengar ya. oke, siap. Oke. Rencana penutupan Plengkung Gading mulai membuat meskipun hingga saat ini belum direalisasikan. Karena menjelaskan bahwa pihaknya masih melakukan koordinasi dan pengkajian terkait pengalihan arus lalu lintas sebelum penutupan dilakukan. Penutupan akan dilakukan setelah uji coba dan tentunya akan disiapkan jalur alternatif bagi masyarakat. Dalam wawancara tersebut, Ana juga menegaskan bahwa pentingnya penataan manajemen lalu lintas di kawasan tersebut agar dampak penutupan dapat diminimalkan. Pihaknya akan memastikan ada uji coba terlebih dahulu dan memberi informasi yang cukup kepada masyarakat sebelum sekarang dilakukan. Kedua, pada itu sejak 2023, Sumbu Filosofi Jakarta yang menjadi kurator telah diakui sebagai situs warisan budaya dunia oleh UNESCO. Ini menuntut upaya pemerintah untuk menjaga outstanding universal value atau OUV kawasan tersebut, termasuk pengelolaan transportasi dan tata ruang yang dilakukan. Permasalahan lalu lintas yang signifikan di kawasan ini diperparah oleh tingginya pertumbuhan kendaraan bermotor di Jakarta. Dalam pertanyaan OUV tersebut, diskusi ini menghasilkan bahwa sistem transportasi yang selaras dengan keberlanjutan. Rekayasa lalu lintas di Plengkung Gading menjadi salah satu langkah awal dalam menjaga kelestarian warga budaya sekaligus mendukung ekonomi masyarakat di kawasan Sumbu Filosofi Jakarta. Untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut, distrik ini telah merancang dua skenario coba. Yang pertama adalah penerapan sistem satu arah yang akan mengatur arus lalu lintas menjadi satu arah dari utara ke selatan. Dan kemudian ada skenario kedua yang melibatkan penutupan total akses Plengkung Gading untuk sementara waktu. Kedua langkah ini dirancang sebagai bagian dari upaya komprehensif pemerintah untuk mengurangi tekanan lalu lintas di kawasan tersebut. Adapun rencana penutupan Plengkung Gading juga merupakan bagian dari penataan kawasan Sumbu Filosofi Jakarta yang menjadi salah satu warisan budaya dunia UNESCO. Penataan ini mencakup infrastruktur dari Tanjung Priok hingga alun-alun utara. Demikian yang dapat saya lakukan dari Jakarta, kembali ke studio. Terima kasih. Oke. Terima kasih rekan. Di situ tadi di tribunnews.com ada pembahasan untuk menarik
sumbu filosofis dari panggung Krapyak sampai dengan alun-alun utara. Untuk penutupan Pelengkung Gading dengan dasar seperti ini itu 50-50 atau 50-50 untuk urut saya, karena kan itu mungkin termasuk dalam sejarah. Terus yang di sisi lain yang saya kontranya, dengan menutup Pelengkung Gading dengan alasan seperti itu bakal berimbas luas ke masyarakat sekitar, hanya dengan alasan biar meluruskan sumbu filosofis. Karena yang terdampak nanti bukan hanya pejalan kaki atau pengguna kendaraan, tapi masyarakat sekitar juga pasti bakal terdampak. Karena tidak mungkin semisal Pelengkung Gading ditutup, alun-alun kidul tidak ditutup, sedangkan alun-alun utara itu sudah ditutup, Iya, sudah dipagari. sudah dipagari dan tidak boleh ada orang yang masuk di situ. Mungkin besok kalau misal alun-alun kidul dibuat kayak semacam alun-alun utara, tidak boleh masuk di situ. Semoga saja, yang kita harapkan itu orang-orang boleh berjualan, tapi yang ditakutkan itu orang-orang atau masyarakat sekitar tidak bisa berjualan di daerah tersebut. Nah, itu itu. bakal berdampak sangat luas. Tapi Dengan alasan yang seperti itu tadi ya, dan alasan yang seperti itu tadi itu menurutku tidak masuk akal. tapi kabarnya untuk penutupan alun-alun kidul sendiri, ketika nanti alun-alun itu jadi ditutup, bakalan ada pemindahan. Jadi sektor perbelanjaan yang ada di situ bukan sektor perbelanjaan ya, tapi kayak masyarakat yang berjualan gitu. semacam Malioboro tuh dibuatin satu akan tempat. dibuatin satu tempat di mana orang bisa berjualan kayak gitu. Cuman kita kembali lagi, pemindahan itu kan seperti sektor perbelanjaan ya. Kayak mungkin yang kita tahu ini kan pemindahan tempat-tempat kayak gitu tuh nggak selalu mulus dan sesuai rencana. betul. Bahkan kadang kayak yang kita bisa lihat kayak pemindahan pasar itu bisa kita lihat nggak banyak yang bisa sukses. Bahkan ada kayak setelah dipindahkan malah pasarnya nggak laku, jadi yang jualan juga pada pindah semua, nggak ada yang jualan di situ lagi, tempatnya jadi sepi. Bakalan berkurang nanti pendapatan masyarakat sekitar. Kita kan berbicara soal pendapatan masyarakat sekitar ya, sekitar situ gitu. Apalagi dari berbagai skema yang tadi disebutkan kayak one gate system atau satu arah dan lain-lain, itu bakal menyulitkan. Karena seumpama nih kebiasaan saya sendiri nih, seumpama dari dari Panggung Krapyak ke arah 0 kilo itu alternatif jalan yang paling cepat memang lewat Pelengkung Gading. Ya benar nggak? Betul. Karena kita cuman ketemu 2 lampu merah aja, itu lampu merah di Pelengkung Gading sama lampu merah di 0 kilo. 0 kilo ya langsung. Sedangkan ketika Pelengkung Gading ini ditutup, Kita apalagi bakal tadi mutar. apalagi skemanya tadi jalan satu arah, kita akan sangat lama sekali muter-muternya itu ya. Karena ketika kita memutari areal Benteng, kita ketemu berapa lampu merah itu, mungkin bisa kita urutin ya. Kalau semua arahnya itu dari timur ke barat, berarti lampu merah pertama itu kan lampu merah Pelengkung Gading. Ya, betul. Terus yang kedua itu ada lampu merah di Jok Tengkulon. Ya, Terus ada satu lagi lampu merah Taman Sari. Nah, habis itu ada memang perempatan. Kalau dari sebelum terminal Ngabean itu jalan ke kanan bisa langsung ke 0 kilo, tapi kalau kita memilih lurus kita akan ketemu lampu merah lagi, ya, untuk lampu lewat merah pojok, ya. Ngabean. Jadi habis itu kita baru nyampe di 0 kilo, Ya, ketemu betul. lampu merah lagi. Berarti kita ketemu 1 2 3 4 5 lampu merah. Ini akan cukup memakan waktu ya. Betul. Dari kebiasaan kita sehari-hari, dan yang sangat mungkin tidak bisa diterima oleh masyarakat ini, mengubah kebiasaan kita yang mungkin dari perjalanan dari yang tadinya cuma ketemu 2 lampu merah sampai ketemu 5 lampu merah, ini akan sangat memakan waktu. Apalagi yang kita tahu lampu merah di Jogja ini lama sekali. Kita bisa buat kopi dulu. Bisa buat kopi dulu. Kopi dulu bisa. Mana lampu merahnya banyak, belum 500 meter lampu merah lagi, belum 500 meter lampu merah lagi. Betul. Apakah ini adalah solusi terbaik ya untuk menemukan alternatif atau jalan alternatif ketika Pelengkung ini ditutup? Apakah alternatifnya memang yang terbaik dibikinkan jalan satu arah,
harus memutari benteng atau dibiarkan terbuka saja Ya, kayak oke. begitu. Mungkin pemerintah bisa mengaji ini lebih serius ya. Ya. Mungkin ini kelihatan sepele tapi ini sangat lebih mempengaruhi solutif lah, ya, ngajinya lebih solutif. ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari ini. Betul, Apalagi yang setiap harinya menggunakan trayek tersebut. Ya, betul. Begitu. Mungkin belum sampai ke ranah perekonomian dan lain-lain yang mungkin memang tidak sangat tidak berpengaruh besar, tapi Iya. kalau pendapatan masyarakat sekitar pasti ada pengaruhnya meskipun itu kecil, pasti ada Betul, pengaruhnya. betul. Nah, Nah. oke. Nah, mungkin dari situ tadi kan kita sudah melihat beberapa teori atau pendapat dari banyak, bukan dua pihak doang sih, dari Tribun News itu yang mengutip dari salah satu seseorang, terus ada yang dari mojot.com yang itu kita belum tahu kutipan dari siapa, entah dari teorinya dia sendiri, entah dari kata-kata atau pers orang lain. Coba kita cari di Google teori mana yang memang paling relevan, atau pers atau pemerintah Yogyakarta itu udah pers untuk perihal penutupan Pelengkung Gading ini, biar iya. biar teori semua orang tuh tidak liar perihal apa ini mau ditutup benar atau tidak, ini mau emang mau digusur benar atau tidak. Coba kita cari di Google teori atau pers pemerintah Jogja yang mengatakan bahwa Pelengkung Gading ini memang mau ditutup. Emang jika tidak ada Pelengkung Gading itu apa, jika tidak ada pemerintah Jogja atau orang-orang yang berwenang di Jogja itu mengatakan seperti itu kemungkinan hanya teori liar-liar belaka dan belum tentu kebenarannya, belum tentu kepastiannya. Oleh karena itu coba kita cari dulu di Google. Kita cari-cari sekarang, ayo Bang. Coba Karena yang kita tahu dari tadi ini yang dibahas hanya soal uji coba gitu ya. Kita akan mencari kepastiannya ini ya, apakah emang benar kalau memang bakal ditutup ini, kapan realisasinya atau bagaimana. Gimana solusinya? Nah, itu mungkin Ini ada nih respon GKR Mangkubumi. ada beberapa respon dari Ajak pemerintah. diskusi rencana respon GKR Mangkubumi Wamenpar ajak diskusi rencana penutupan Pelengkung Gading. Oke. Ini bisa kita baca nih. Rencana Wakil Menteri Pariwisata Wamenpar Niluh Puspa akan berdiskusi dengan Gubernur DIY atau Sri Sultan Hamengkubuwono X mengenai rencana Pemda DIY akan menutup sementara Pelengkung Gading sebagai penghageng kawedanan Hageng Datu Dana Suyasa Keraton Yogyakarta. GKR Mangkubumi mengaku belum mengetahui ajakan diskusi tersebut. Terus dia berkata seperti ini, beliau berkata seperti ini, soal ini malahan saya nggak tahu, Mbak. Katanya singkat kepada pers atau kepada wartawan. Ditemui usai acara selamatan dan diskusi mengharus tamakan pembangunan sanitasi di SMA 1 Teladan Kota Yogyakarta pada Jumat. Meski demikian, Putri Sulung Raja Keraton Yogyakarta itu menuturkan bahwa pihaknya terbuka bagi siapa saja yang akan berdiskusi, termasuk rencana penutupan Pelengkung Gading tersebut. Bisa kita lihat. Wah, ini boleh nih kalau semua, siapa tahu kita diundang kan buat diskusi ya gitu mungkin. Ibu GKR Mangkubumi. Oke, di situ bisa kita lihat bahwa memang Sultan ke-10 kita ini, Sultan ke-10 Jogja memang sangat terbuka kalau yang kita lihat. Kalau Dan dari ini pandangan- beliau ngomongnya belum tahu ya, bahkan Iya, kalau ada kayak gini ya. Mungkin memang ini tuh masih simpang siur ya, masih simpang siur. belum tahu kebenaran pastinya. Dan Sultan sendiri, Hamengkubuwono X sendiri itu sangat terbuka. Nah, ini ya kita penutupan terbuka saja Pelengkung bagi Gading. siapa saja yang mau diskusi, termasuk untuk itu saat ditanya progres revitalisasi Pelengkung Gading tadi yang kita bahas, Mangkubumi menyebut baru tahapan rapat pertama. Pelengkung Gading belum ada apa-apa, baru rapat pertama, kata beliau. Terus sebagaimana diketahui kawasan Pelengkung Gading dan alun-alun Kidul direncanakan ditutup, namun penutupan ini menuai pro kontra. Melihat itu Wamenpar berniat mengajak diskusi dengan Pemda DIY dalam hal ini Ngarsa Dalem. Kalau memang ini menuai pro kontra dan lain sebagainya, tentu kami dari Kemenpar akan berdiskusi dengan pemiliknya yaitu Pemda, kata Niluh Puspa ditemui wartawan di sela kunjungannya ke Yogyakarta Senin. Oke. Terus Niluh Puspa menambahkan juga setiap kebijakan yang muncul pastinya sudah melalui kajian.
Meski begitu, pihaknya tetap akan mencoba berdiskusi dengan pihak Keraton Yogyakarta. Jadi saya rasa apa yang diambil keputusan nanti sudah melalui kajian pertimbangan yang matang. Nanti kita lihat jelas Nilu Puspa. Oke. Berarti ini memang masih simpang siur ya. Masih simpang siur. Cuman masih, emang masih simpang siur. sudah bertebaran banyak yang mengatakan bahwa Plengkung Gading akan ditutup. Nah, begitu. Mungkin kita akan ikutin terus ya perkembangannya. Nanti tetap stay tune di channel Mamang Jalang Oke, untuk siap. pembahasan soal Plengkung Gading ini. Setiap ada kelanjutannya atau update-nya kita bakal Setiap bahas ada di views sini ya. setiap ada views Nah, kita mungkin bakal kita akan datangkan juga, saya punya kenalan satu teman kampus di sini juga. Kebetulan dia asli Jogja ini. asli Mungkin Jogja. beliau ada pengalaman-pengalaman soal atau historis lah ya Historis, ya. dengan Plengkung Benar. Gading begitu. Karena mengingat durasi, akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya masih di channel YouTube Mamang Jalang. Mungkin begitu saja ya. Oke, cukup. Untuk Mas Ibnu, kita akan lanjut di video selanjutnya tentang update dari Plengkung Gading Keraton. Nanti mungkin ini adalah hal-hal yang sebenarnya sepele ya, cuman kita bahas di sini karena untuk mengisi waktu luang. Betul. Dan kebetulan juga kita adalah mahasiswa di Jogja yang dimana kita selain belajar untuk menuntut ilmu di kota Yogyakarta, dan jangan lupa sayang ibu. Lah, one point. Sayang ibu, bro. Sayang ibu, sayang emak. Makanya kalau ada cewek-cewek bilang cowok-cowok jangan dekati cowok-cowok yang storynya emak-emak itu fuck, bro. Itu salah besar. Nabi Muhammad aja bilang Ibumu baru bapak. bapakmu gitu. Jauhi wanita seperti itu. Oke, mungkin itu saja ya, agak ngelantur ini. Obrolan sudah mulai malam, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Mamang Jalang, mahasiswa mangkir, jarang pulang.